Selanjutnya pemirsa, insiden kecelakaan terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang melibatkan truk ekspedisi dengan kereta api jurusan Surabaya-Yogyakarta di perlintasan KA Dukuh Balu. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 korban luka serta terlambatnya perjalanan kereta api. Dua korban yang mengalami luka-luka yakni sopir truk bernama Supriyanto serta penumpang bernama Furkon. Keduanya kini dalam perawatan di rumah sakit. Polisi pun belum bisa menggali keterangan dari sopir truk sebab masih dirawat intensif lantaran mengalami luka di bagian kepala serta menderita patah tulang. Kecelakaan ini mengakibatkan truk terseret hingga 300 meter pemirsa. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis selama kurang lebih 1 jam. Adapun perjalanan kereta api yang mengalami keterlambatan berjumlah 5 perjalanan, yakni KA Sancaka yang berangkat dari Masaran mengalami keterlambatan hingga 249 menit, lalu ada KA Turangga, KA Malabar, KA Gajayana, serta KA Jayakarta. Menurut Humas Daob 6 Yogyakarta, Kris Biyantoro dalam keterangan pers tertulisnya menyebut proses evakuasi truk yang mengalami sejumlah kendala membuat perjalanan kereta api terpaksa ditunda hingga proses evakuasi selesai. Sebab tali seling kerap putus, sehingga muatan truk harus dibongkar agar truk bisa dievakuasi. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi bersama Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan pemeriksaan bus rombongan pelajar yang menewaskan 4 orang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengecek seluruh sistem dan rem bus yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap teknis kendaraan terus dilakukan, mulai dari mesin hingga sistem pengereman. Dalam pengecekan ini turut melibatkan teknisi dari kendaraan merek bus. Teknisi lantas menemukan adanya kampas rem bus yang aus. Ausnya kampas rem ini diduga menjadi salah satu penyebab rem tidak berfungsi. Tidak hanya itu, pemirsa, gagalnya pengereman juga bisa disebabkan sistem angin yang tidak berfungsi akibat adanya kebocoran. Hingga kini, polisi belum merilis tersangka dalam kasus kecelakaan ini. Meski begitu, puluhan saksi telah diperiksa guna mengungkap penyebab kecelakaan. Kita mengumpulkan data-data kendaraan yang laka kemarin. Kita ada tim dari Dispota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan KNKT. Ya, sementara itu nanti hasilnya dirapatkan bersama untuk kesimpulan, tapi kesimpulannya sekarang belum jadi, datanya masih mentah. Kira-kira berapa hari Pak untuk penyelesaian ini Pak? Belum tahu Pak, kita kan tim Pak, nggak bisa menentukan sendiri nanti. Yang paling utama dicek apa ini? Sistem pengereman atau apanya? Semua sistem dicek, nanti dari mesinnya apa yang nggak normal, apa-apa dari sistem anginnya atau apa dicek semua nanti. Nanti kalau hasilnya nanti ada ketua tim yang memberitahukan. Sebelumnya, pemirsa, bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar SMK TI Global Badung Bali, pemirsa, mengalami kecelakaan saat tengah berwisata ke Kota Batu, Jawa Timur. Bus sempat menabrak belasan kendaraan dan mengakibatkan 4 orang meregang nyawa. Rabu, 8 Januari 2025 menjadi hari kelam bagi pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, Kota Batu, Jawa Timur sekitar pukul 6 sore. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar SMK TI Global Badung Bali hilang kendali dan menabrak 16 kendaraan. Kecelakaan ini terjadi usai bus bertolak dari Museum Angkut menuju ke tempat makan rombongan. Naas, bus diduga mengalami remblong dan hilang kendali, kemudian menabrak mobil dan motor di depannya. 4 orang tewas dan 10 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. 2 diantaranya mengalami luka berat, sementara sisanya mengalami luka ringan. Esok harinya, Kamis 9 Januari 2025, polisi melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kecelakaan bus. Dalam olah TKP ini, polisi menggunakan alat traffic accident analysis di sejumlah titik kecelakaan. Polisi memasang alat TAA mulai dari titik akhir bus berhenti menabrak pohon dan sejumlah titik bus saat menabrak mobil dan sepeda motor. Menurut Dirlantas Polda Jawa Timur, berdasarkan pengakuan sopir bus, fungsi rem diduga mengalami masalah. Sopir bus menyebut dirinya tak bisa mengendalikan fungsi rem mulai dari Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Patimura sepanjang 2,3 km. Polisi pun masih mendalami penyebab kecelakaan, apakah akibat kelalaian sopir atau faktor teknis. Tim Liputan, Berita 1.